Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif jika disajikan dengan latar sejarah dan menggunakan urutan peristiwa atau alur cerita. Fungsi teks sejarah adalah yang pertama, catatan yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat diingat dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang kedua, membantu memahami asal-usul dan perkembangan suatu masyarakat atau bangsa. Yang ketiga, memberikan informasi tentang tokoh-tokoh, peristiwa, dan latar belakang sejarah yang relevan. Yang keempat, membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Yang kelima, sebagai pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Yang keenam, bahan referensi atau sumber bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut peristiwa sejarah, kebudayaan, dan perkembangan masyarakat. Ciri-ciri teks sejarah adalah cerita disajikan secara kronologis atau berurutan. Yang kedua, berisi fakta-fakta. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Struktur teks cerita sejarah adalah yang pertama, orientasi. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Kemudian masuk ke bagian urutan peristiwa sesuai dengan namanya. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Struktur teks cerita sejarah yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat optimal atau boleh ditulis atau tidak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tapi diingat ya, struktur ini boleh ditulis atau tidak. Jenis-jenis teks cerita sejarah adalah yang pertama, teks cerita sejarah fiksi adalah jenis yang mengangkat peristiwa masa lalu namun disajikan dengan gaya yang lebih memikat pembaca. Kehidupan batin para tokoh akan digali lebih dalam, meski tidak semua aspek karakter mereka diungkapkan sepenuhnya. Ke dalam teks cerita sejarah fiksi ditulis dari sudut pandang penulis, dibumbui dengan warna dan interpretasi unik terhadap peristiwa sejarah tersebut. Teks cerita sejarah non-fiksi adalah jenis yang menceritakan peristiwa berdasarkan fakta yang akurat. Penulis akan menyusun cerita sejarah objektif dan mendetail tanpa menambahkan elemen fiksi. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah adalah yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Teks cerita sejarah ini akan menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwa itu telah berlalu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Beberapa teks sejarah juga memanfaatkan kalimat langsung yang ditandai dengan adanya dialog antara tokoh-tokoh. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung. Selain kalimat langsung, cerita sejarah juga menggunakan kalimat tak langsung untuk menyampaikan ucapan atau pandangan tokoh melalui notasi penulis. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menggambarkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keenam, menggunakan kata kerja material. Sementara itu, kata kerja material adalah kata-kata yang menggambarkan tindakan fisik atau proses. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Kata sifat dalam teks cerita sejarah digunakan untuk menggambarkan karakter peristiwa atau tempat yang diceritakan. Yang kedelapan, menggunakan kata kiasan atau majas. Terakhir, cerita sejarah umumnya akan menambahkan kata-kata kiasan atau peribahasa atau majas untuk memberikan efek dramatis.
dan memancing imajinasi pembaca, serta membuat cerita lebih menarik dan indah. Contoh teks cerita sejarah. Sejarah terciptanya Instagram. Orientasinya, siapa yang tidak kenal dengan Instagram? Aplikasi yang berfungsi untuk berbagai foto dan video ini memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto, memfilter digital, menambahkan efek, dan mempublikasikan foto tersebut ke berbagai jenis jejaring sosial yang ada, termasuk ke dalam jejaring Instagram itu sendiri. Instagram sendiri terbentuk dari dua kata utama, yakni insta yang berarti instan, seperti pada komen jenis Polaroid yang lebih akrab disebut dengan foto instan, dan kata gram mengarah pada kata telegram yang cara atau pengaplikasikannya adalah untuk mengirimkan sejumlah informasi pada seseorang dengan sangat cepat. Urutan peristiwa. Burn-Ins yang merupakan perusahaan startup teknologi yang notabene hanya berkonsentrasi pada pengembangan dan pembuatan aplikasi telepon genggam, berdiri pada sekitar 2010. Lalu pada mulanya Burn-Ins sendiri berfokus pada pendalaman seluruh fungsi bahasa pemrograman, yakni HTML5. Namun seiring berjalannya waktu, Mike Krieger dan Kevin Systrom selaku CEO dari perusahaan ini memilih untuk berfokus hanya pada satu hal saja. Seminggu lamanya, mereka berusaha membuat ide-ide yang mungkin dapat mendatangkan profil. Pada akhirnya, kedua CEO ini berhasil menciptakan versi pertama dari Instagram. Namun seperti pada umumnya, versi awal dari Instagram ini masih memiliki banyak sekali kelemahan dalam segala sistemnya. Setelah melalui berbagai tahap penyempurnaan, versi Burn atau Instagram ini akhirnya sudah dapat diuji coba dengan menggunakan perangkat iPhone, namun tetap saja dirasa memiliki banyak sekali fitur yang tidak terkategori dengan baik. Sulit bagi Kevin dan Mike untuk mengatur ulang seluruh fitur yang ada dan memulai semuanya dari awal. Akhirnya Mike dan Kevin memilih untuk berfokus hanya pada fitur toko, berkomentar, dan menyukai foto saja. Inilah kerangka awal terbentuknya jejaring sosial Instagram saat ini. Pada tahun 2012, tepatnya tanggal 9 April, diumumkan sebuah berita besar, yakni saham dan kepemilikan Instagram akan diambil alih oleh Mark Zuckerberg selaku pemilik Facebook dengan uang tunai dan saham senilai $1 miliar. Reorientasi. Instagram saat ini telah banyak diminati baik tua maupun muda. Penggunaan yang mudah dan fitur yang terkesan canggih membuat Instagram semakin populer. Dari tahun ke tahun, dengan jejaring sosial Instagram ini, kita dapat mengetahui segala aktivitas teman-teman kita hanya dengan melihat foto dan video mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.